Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa belajar TIK bersama-sama walaupun belajarnya di rumah ya, karena masih ada penyakit di luar sana yang kita sendiri nggak tahu nih kapan berakhirnya. Ya, kita semua berdoa bersama-sama semoga penyakit COVID ini diangkat oleh Allah dan kita bisa berkumpul bersama-sama di kelas, belajar bareng-bareng sama teman-teman ya, dengan suasana yang menyenangkan ya. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang hardware dan software ya. Jadi pada dasarnya komputer itu seperti manusia. Jadi ada jasmani, ada juga rohani. Jasmani itu yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, tangan, kepala, perut, kaki. Ada juga rohani yang nggak bisa dilihat, seperti perasaan, lagi sedih, lagi marah, pintar, atau cerdas. Itu rohani, nggak bisa dilihat. Kalau orangnya tidak bersuara, tidak ngomong, kita nggak tahu nih orang misalnya hafalkan surat Al-Fatihah. Kalau dia nggak berbicara, nggak tahu, nggak ketahuan. Ya sama seperti itu, komputer juga begitu ya. Ada hardware, ada software. Jadi hardware itu yang bisa dipegang. Jadi perangkat komputer yang bisa dipegang itu namanya hardware. Misalkan kayak CPU. Kemudian ada mouse yang biasa kita pegang. Kemudian ada layar monitor. Kemudian apalagi coba kira-kira? Ya, printer. Kemudian apalagi? Speaker. Ya, speaker juga sama, masih termasuk hardware ya. Jadi hardware itu perangkat keras komputer yang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dipegang. Tadi contohnya CPU, ada keyboard, ada mouse, ada printer, ada speaker, pokoknya bisa dilihat, bisa dipegang, itu masuk hardware. Kemudian software, nah ini bagian dari komputer juga software. Yang tadi kalau diumpamakan manusia dia seperti rohani yang nggak kelihatan. Ya, software. Misalnya software di komputer, misalnya Microsoft Word, itu kalau komputernya nggak dinyalain nggak kelihatan. Kemudian game. Kalau komputernya mati, gamenya nggak kelihatan, nggak bisa dimainkan. Jadi ketika komputernya hidup, ada softwarenya misalnya gamenya bisa dilihat. Kemudian ada lagi kalkulator, ya di dalam komputer juga ada kalkulator, itu software. Ada lagi misalnya kemarin kelas 3 belajar Paint, belajar Corel, itu juga software. Software itu kalau komputernya tidak dihidupkan dia nggak kelihatan. Ya, karena seperti perasaan gitu lah kalau diibaratkan manusia. Jadi kalau orang yang nggak menampakkan ya nggak kelihatan. Itu software. Ya, sampai saat ini cukup jelas ya. Jadi komputer ada hardware, ada software. Hardware itu perangkat keras yang bisa dilihat seperti CPU, keyboard, mouse, speaker, printer, mikrofon. Itu hardware. Kemudian software nggak bisa dilihat. Kalau komputernya nggak dinyalakan dan komputernya nggak diinstal program tersebut, nggak ada berarti. Misalnya kemarin kelas 3 belajar Paint, Corel, sekarang ini kita belajar Microsoft Word. Nah, sudah paham kan mengenai hardware dan software? Kalau hardware itu perangkat keras, sedangkan software perangkat lunak. Sekarang kalian boleh perhatikan halaman 2. Yang lembaran yang ini nih. Lembaran yang ini. Di sana kan ada beberapa gambar hardware ya. Namun kolomnya masih kosong. Ayo kita isi bareng-bareng. Nomor 1. Nomor 1 apa itu? Nomor 1 ada CPU. Silakan diisi. Ada CPU. Kemudian nomor 2 ada optical drive. Nomor 3 apa? Monitor. Kemudian nomor 4 mouse. Nomor 5 keyboard. Nomor 6 apa? Speaker.
nomor 7 flash disk, nomor 8 CD, dan yang nomor 9 printer. Ya, silakan dilengkapi nama-nama dari hardware yang ada di halaman 2. Untuk penjelasannya di sana ada bahwa peralatan nomor 4 dan nomor 5 itu merupakan input atau masukan. Seperti apa input itu? Nomor 4 dan nomor 5 seperti mouse dan juga keyboard itu merupakan peralatan input. Jadi kita mau ngetik nama atau klik apa, nah itu termasuk pada peralatan input. Sedangkan untuk nomor 1, nomor 2, nomor 7, dan nomor 8 itu peralatan proses atau penyimpanan seperti CPU, kemudian optical drive, kemudian ada flash disk dan juga CD itu merupakan alat-alat untuk menyimpan penyimpanan ya. Sedangkan nomor 3, 6, dan 9 itu merupakan peralatan output atau peralatan output atau keluaran. Jadi seperti monitor itu kan mengeluarkan gambar ya, mengeluarkan gambar, ada layar di situ. Kemudian yang nomor 6 speaker itu mengeluarkan suara, dan yang 9 juga printer mengeluarkan hasil cetakan seperti dokumen maupun foto. Nah, itu merupakan alat-alat output ya. Nah, itu untuk hardware. Dan untuk softwarenya ya seperti tadi yang sudah Pak Adi jelaskan, dari kita menyalakan CPU ya, kemudian proses perangkat komputer bekerja itu ketika peralatannya sudah dinyalakan pasti software juga bekerja. Jadi software tidak akan bekerja tanpa adanya hardware. Nah, setelah kalian menyalakan komputer atau monitor, akan tampak layar seperti ini. Nah, di layar-layar itu ada tampak gambar-gambar kecil atau icon-icon kecil. Nah, icon-icon kecil yang ada di layar monitor ini digunakan sebagai pintasan atau shortcut untuk menjalankan program atau perangkat lunak seperti Microsoft Office Word. Jadi itu saja pembahasan mengenai software dan hardware. Ya itu ya, cukup jelas untuk pelajaran hari ini. Jadi komputer terbagi dua, ada hardware yang bisa dipegang tadi dan ada software yang nggak kelihatan. Ya mungkin pertemuan hari ini cukup di situ dulu ya. Nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya, bisa melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp langsung ke Pak Adi boleh, atau ke Pak Hadi boleh ya, biar lebih jelas. Nah, cukup itu dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.